Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nuni Wahyuni, guru mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Pagaren. Adapun saat ini saya diamanahi untuk mengajar kelas 10 IPS dan kelas 12 IPS. Saat ini di kelas 12 IPS saya sedang menjelaskan materi mengenai perubahan sosial. Adapun di bulan ini target penjelasan perubahan sosial terdiri dari 3 submateri. Yang pertama adalah pengertian perubahan sosial, yang kedua adalah teori dari perubahan sosial, dan yang terakhir adalah faktor penyebab perubahan sosial. Adapun pengertian perubahan sosial terdiri dari berbagai definisi. Salah satu definisi disebutkan oleh Selo Sumerjan dan Sulaiman Sumardi, di mana perubahan sosial adalah perubahan pada struktur yang mempengaruhi sistem dalam masyarakat. Adapun teori-teori perubahan sosial sebagaimana terdapat dalam sumber buku paket sosiologi kelas 12 disebutkan ada 3 teori, walaupun sebenarnya ada lebih banyak teori, namun di dalam buku paket hanya diberikan 3 teori saja. Yang pertama yaitu teori siklus, yang kedua teori perkembangan atau linear, dan yang terakhir adalah teori sosial klasik. Teori siklus dijelaskan bahwa di dalam teori siklus perubahan sosial terjadi secara berulang. Contohnya pada mode pakaian, di mana mode pakaian biasanya dari tahun ke tahun akan berubah, namun akan mengulang kembali ke siklus berikutnya. Kemudian yang kedua adalah teori linear, di mana pada teori ini menyebutkan perubahan sosial terjadi secara terus-menerus dan bersifat terus maju, seperti perubahan pada teknologi yang digunakan manusia, di mana teknologi ini semakin berkembang dan semakin maju, jarang kembali ke kondisi sebelumnya. Kemudian yang terakhir teori sosial klasik. Adapun di teori sosial klasik terdapat tiga tokoh yang dijelaskan. Yang pertama Karl Marx dengan teori konfliknya, kemudian Emil Durkheim, dan yang terakhir adalah Max Weber. Adapun faktor penyebab perubahan sosial terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah adanya perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh adanya kematian, kelahiran, dan migrasi. Kemudian yang kedua adalah konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah inovasi atau penemuan baru di masyarakat, di mana inovasi ini kemudian disebarkan kepada masyarakat dan mampu merubah masyarakat. Dan yang terakhir adalah pemberontakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Adapun yang kedua, faktor eksternal penyebab perubahan sosial terdiri dari 3 hal. Yang pertama disebabkan oleh faktor lingkungan alam. Yang kedua disebabkan oleh faktor peperangan dengan masyarakat lain, dan yang terakhir adalah faktor dari pengaruh dari budaya masyarakat lain. Cukup sekian materi yang akan dijelaskan di bulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.